Nah ini artinya. Begitu Ayub berdoa, dikasih berkat 2 kali ganda. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki. Selama ini kemana? Dia tuh punya saudara laki-laki. Ada Koko, ada Titi. Mana? Nggak muncul. Sekarang baru muncul. Kenapa muncul sekarang? Karena sudah diberkati 2 kali ganda. Dan perempuan Taci sama Meme datang lagi. Dan segala kenalannya, ya babaturan. Hopeng Siang Ho datang lagi. Makan bersama-sama. Kalau makan datang. Hebat ini. Ya, makan datang. Mereka menyatakan turut berduka cita dan Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat, Tuhan yang membiarkan, sekarang Tuhan yang bisa mengirim banyak orang untuk menghibur Ayub. Oleh karena segala malapetaka yang telah dilimpahkan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Nanti lain kali saya terangkan apa itu 1 kesita dan cincin emas. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata menghibur itu naham. N-A-C-H-A-M. Naham. Ulangi kata naham. Naham. Ya, pakai naham. Ayo ulangi. Naham, ya. Apa arti naham? Naham itu artinya permohonan maaf. Naham itu juga berarti berbicara, tabahkanlah hatimu. Ya. Tetapi arti sebetulnya naham itu datang dari turut menghela nafas. Turut begitu. Sebab bekas bisul baru baik masih ada. Di muka, di badannya masih ada. Jadi mereka dengan rasa malu ikut menghela nafas. Saya turut belasungkawa. Tabahkanlah hatimu. Saya minta maaf. Ada ayat di dalam Amsal. Orang yang benar jalannya didamaikannya dengan musuh-musuhnya. Orang itu nggak mau kenal Ayub. Tidak mau kenal. Karena susah, miskin, menderita. Tidur di tabuk. Tapi ketika diberkati, dia kembali. Saudara mau dihibur Tuhan? Di dalam Injil Lukas pasal 16, saudara tahu ini tentang Lazarus. Yang kelaparan, mau minta-minta makan tapi dikeluarkan herder. Ini cerita ketika dua-duanya orang kaya dan Lazarus sudah mati. Ayat 24. Lalu ia, orang kaya itu, di neraka ini, berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, dia tetap anak Abraham. Berarti orang percaya, tapi tempatnya salah, ada di neraka. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat apa? Hiburan. Kata hiburan dipakai juga kata yang sama. Parakaleo. Jadi parakaleo ini hiburan dari sorga.
penghiburan yang sama dengan ketika saudara dihiburkan nanti di sorga. Waktu air mata saudara disapukan. Dan engkau sangat menderita. Dalam Kisah Rasul 20, ada cerita tentang Etikus. Ya. Tidak ada jemaat di sini yang saya kasih nama baptisan Etikus, tidak. Ya. Cukup tikus itu satu saya. Karena saya siotikus. Sebab kalau saya kasih nama Etikus, suka dipendek-pendekin kan namanya. Kamu ngomong saja sama Om Tikus. Om Tikus. Nggak bisa ngomong Om Etikus, Om Tikus, Om Tikus. Jadi kan gak enak jadi. Tidak ada yang saya kasih nama itu. Etikus ini mendengar khotbah Paulus yang sangat panjang. Paulus khotbah sampai tengah malam. Jadi sudah tahu tengah malam, dia salah duduk. Bukan duduk di kursi, duduk di jendela. Jatuh dia ngantuk, jatuh keluar. Tidak jatuh ke dalam, jatuh keluar. Dari tingkat ketiga jatuh. Kita baca dari ayat Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. 8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. 9. Seorang muda, anak-anak muda, hati-hati dengan PCC. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Jadi saya khotbah tidak akan panjang, karena saya takut sudah ada yang tidur juga. Ya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Masa Lukas seorang tabib, masa Lukas bohong? Ia sudah mati. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut. Sebab ia masih hidup. 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti. Seperti hari ini, memecah-mecahkan roti. Lalu makan, habis makan masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing, sampai subuh. Saudara mau tahan saya khotbah sampai subuh? Hah? Kemudian ia berangkat. 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kata terhibur di sini juga datang dari kata parakaleo. Kalau Roh Kudus itu parakletos. Kalau ini parakaleo. Yaitu penghiburan yang ada di sorga. Yang diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Dia tahu menghibur kita. Nah, saya tiba kepada ayat yang terakhir. Saudara senang dengar ayat-ayat terakhir? Senang enggak? Saya tanya dulu, saudara senang dengar khotbah saya panjang atau pendek? Tuh, saya tanya enggak jawab. Saya tanya senang, saya sudah siap di ayat terakhir, senang apa tidak? Berarti dia nggak senang firman Allah. Padahal saya masih mau bicara sedikit panjang. Tapi om ini saya mau batuk, silakan batuk sekali aja, tapi jangan batuk lagi, gitu aja. Ayo, mumpung dikasih izin, hai, silakan batuk, silakan. Ya, ini masih zaman kemurahan. Nanti kalau sudah Taurat lagi berhenti.
Ayo, sok. Mumpung kebesekan, ayo. 2 Korintus pasal 1. Kucing itu bukan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan. 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Penghiburan itu begitu besar sehingga kami sanggup menghibur mereka atau orang lain yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari penghiburan dari Tuhan itu bedanya dengan penghiburan dunia. Penghiburan dunia itu sementara. Tapi penghiburan Tuhan itu mengalir kekal. Orang yang sudah dihiburkan oleh Roh Kudus, dia akan mengalirkan roh penghiburan kepada orang yang susah. Kepada orang yang lagi sakit. Kepada orang yang sedang kekurangan. Kepada orang yang sedang patah hati. Patah semangat. Pecah hati. Hancur hati. Dia akan mengalihkan penghiburan itu. Dan kata penghiburan di sini masih dipakai parakaleo. Yaitu penghiburan yang ada dari sorga. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah. Bukan cuma uang. Kalau kita bilang berlimpah, kita cuma ingatnya uang, berkat. Uang. No. Berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Percobaannya besar. Tetapi demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan sama-sama berlimpah-limpah. Itu Tuhan. Itu Yesusku. Itu Yesus Anda. Dalam ayat ke-6 dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi kamu. Saya waktu sakit agak terhibur saya, saudara. Ketika ada yang cerita, orang Cianjur sudah ngomong, kalau Om Yoyo meninggal, siapa ya gantinya? Agak terhibur saya. Berarti mereka sudah memikirkan siapa pengganti Awan Datu. Sehingga saya terhibur ketika saya mendengar Tuhan sendiri bicara sama saya. 3 hari 3 malam ngobrol dengan Tuhan. Mata tidak bisa dibuka. Tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan seperti orang lumpuh. Mulut tidak bisa ditutup karena ada pipa, kabel ke sana, kabel ke sini, leher dengan macam-macam. Maka 1 minggu setelah saya keluar dari rumah sakit, adik saya meninggal tiba-tiba. Oh, Tuhan sudah kasih penghiburan lebih dulu. Kalau saya tidak dikasih penghiburan sama Tuhan, adik saya cuma 1. Kita cuma berdua. Sekarang saya sendirian. Papa sudah di sana. Mama sudah di sana. Anak pertama saya sudah di sana. Adik saya sudah di sana. Tinggal John Lennon ini yang masih tinggal. Ya. Tetapi dia katakan, biarlah penderitaanku menjadi penghiburan dan keselamatanmu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk apa? Penghiburan kamu, jemaat. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan
yang sama seperti yang kami derita juga. Adakah di antara saudara yang sedang susah? Takut, bimbang, kesal, khawatir, merasa tertemplak. Hidup kita sudah di luar Tuhan, badan di gereja, tapi cara hidup kita sudah lebih jelek dari orang dunia. Malam ini, izinkan Roh Kudus menghibur saudara. Izinkan dia menyapu air mata saudara. Izinkan dia memberi kekuatan kepada saudara. Sebab dia hanya mengetuk pintu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membukakan aku pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Dan dia bersama dengan aku. Ketika Yesus di luar, dia tamu. Tapi ketika Yesus di dalam rumah, dia tuan rumah. Bukan kita yang menyiapkan makanan, dia yang mempersiapkan makanan. Dia mau menghibur saudara. Satu teman itu berkata kepada yang lagi susah, apa yang aku bisa bantu untukmu? Dia bilang, jangan tinggalkan. Mari sore hari ini minta kepada Tuhan, jangan tinggalkan saya Tuhan. Saya sedang dalam masalah. Saya sedang dalam ketakutan. Saya sedang ceritakan kesusahan saudara, kesulitan saudara kepada dia. Karena hanya dia yang memperdulikan kita. Hanya dia yang bisa menolong kita. Para pemain musik dan pelayan perjamuan Tuhan maju ke depan.